Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang perkawinan Nabi Yusuf dan Zulaiha. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Dalam masyarakat Nabi Yusuf dikenal sebagai nabi yang memiliki sifat baik hati dengan suara yang lembut dan memiliki wajah sangat tampan. Ada cerita menarik dan unik untuk diketahui umat muslim mengenai kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Cerita ini bisa menjadi salah satu kisah yang dapat dijadikan rujukan untuk umat khususnya ketika mengagumi seseorang. Berikut ini adalah kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha selengkapnya. Berawal dari pertemuan antara Nabi Yusuf dan Zulaiha, kisah cinta ini dimulai. Keduanya diketahui bertemu karena Nabi Yusuf pada waktu itu adalah budak yang diangkat menjadi anak oleh suami Zulaiha yaitu Kitfir al-Aziz, yang pada waktu itu sedang menjabat menjadi Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama dengan anak angkat lainnya, hidup bersama dengan Zulaiha dan suaminya. Karena wajahnya yang sangat tampan, Nabi Yusuf menarik perhatian dari Zulaiha hingga menimbulkan pujian yang keluar dari mulut Zulaiha. Peristiwa ini pun terjadi berulang kali dan bisa dikatakan bertambah parah. Terlebih lagi bahwa Zulaiha mempunyai wajah yang cantik jelita dan bahkan berias hanya untuk menggoda Nabi Yusuf semata. Namun Nabi Yusuf adalah sosok yang sangat taat pada Allah sehingga ia melindungi diri dan tidak terhasut tipu daya Zulaiha itu. Nabi Yusuf terus menolaknya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 23, yang artinya, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Merasa cintanya tidak berbalas, Zulaiha pun kemudian memfitnah Nabi Yusuf. Suatu ketika ia mengejar dan menangkap Nabi Yusuf yang akan lari darinya hingga gamis yang dipakai Nabi Yusuf terkoyak. Suami Zulaiha pun muncul hingga membuat perempuan itu menuduh Yusuf sebagai pelakunya. Yusuf pun membela diri dari tuduhan itu dan menjelaskan kepada tuannya bahwa sebenarnya Zulaiha lah yang menggoda. Dan Al-Aziz pun menyadari bahwa penggoda utamanya adalah Zulaiha. Ia pun meminta istrinya agar segera berdoa dan memohon ampun. Berita dan cemoohan kepada Zulaiha pun menjadi perbincangan dari para istri pejabat tinggi dan pembesar di Mesir saat itu. Berita tentang kekejian perilaku istri Al-Aziz yang berusaha menggoda pelayannya itu pun menyebar luas. Karena itu membuat Zulaiha berniat mengundang para istri pejabat itu untuk makan di rumahnya. Semua tamu wanita itu diberikan pisau untuk memotong makanan. Zulaiha pun dengan sengaja memanggil Nabi Yusuf untuk hadir karena ingin menunjukkan ketampanan Yusuf pada para tamunya itu. Selanjutnya, para tamu itu terkesima dengan ketampanan Nabi Yusuf sehingga mereka tidak menyadari telah mengiris tangan mereka sendiri dengan pisau. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 31. Setelah itu, Zulaiha membuat tuduhan palsu terhadap Yusuf dan Raja Kitfir pun memasukkan ke penjara. Maksud tujuan ini supaya berita tentang keluarganya tidak berkepanjangan dan membuat masyarakat melupakannya. Yusuf menurut dimasukkan ke penjara, ia pun mendekam di sana cukup lama hingga lebih dari 5 tahun. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Zulaiha mengakui kesalahan dirinya hingga Nabi Yusuf pun dikeluarkan dari penjara. Al-Aziz juga turut membersihkan nama Nabi Yusuf atas tuduhan palsu yang dialamatkan padanya. Seusai terbebas dari segala tuduhan, Al-Aziz memberikan kepercayaan jabatan kepada Nabi Yusuf untuk memimpin Mesir dan berhasil menggantikan posisi raja yang sebelumnya dipimpin. Tidak hanya itu, sebelum wafat, Al-Aziz pun sudah terlebih dahulu mempertemukan kembali Zulaiha dengan Nabi Yusuf dan menikahkan mereka berdua. Dari pernikahan tersebut, Nabi Yusuf dikaruniai 2 putra yang diberi nama Afrain dan Mansa. Sekian dulu kisah tentang Nabi Yusuf ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.